Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh aku mau update MIUI atau HyperOS, di mana di sini tuh ada Poco M6 Pro yang udah dapat HyperOS, Poco X6 Pro yang awalnya udah HyperOS tapi ada updatean di HyperOS 1.0.3, dan itu Poco F5 dapat HyperOS juga di ekor 3 ya. Jadi ini sama-sama ekor 3 dan ini masih ya ekor 1 karena memang baru mau HyperOS. Nah, untuk updateannya apa aja? Yang jelas untuk di yang udah dapat HyperOS, updateannya cuma di patch keamanan di Februari ini sama-sama Februari. Nah, berarti sebelumnya ini kemarin masih bulan 12 guys, update keamanan Android bulan 12. Nah, ya bulan 12, jadi sekarang udah update Februari. Nah, sedangkan untuk yang baru naik HyperOS ini udah dapat di update-nya Maret di Poco M6 Pro ya. Oke, kita langsung aja coba tes update ya. Poco M6 Pro ini kan dia baru naik ke HyperOS, jadi banyak banget ya tulisannya ya. Ada estetika global, mengambil konspirasi, warna-warni, sama kayak HyperOS pada umumnya. Kita langsung aja coba tes, mulai ulang sekarang. Poco F5 udah kelar duluan ya, padahal dia yang terakhir dipencet tapi dia keluar duluan. Poco X6 Pro kelar yang kedua. Untuk Poco M6 Pro mungkin ini agak lama soalnya dia ada naik Android juga ya. Jadi yang kedua handphone ini cuma updateannya di patch keamanan Android doang, jadi kayaknya nggak lama-lama banget tuh update-nya. Nah, ini udah kelar. Saya lihat untuk updateannya di keamanan update-nya di 2024 bulan 2, 2024 bulan 2, dan belum ada updatean lagi nih. Nah, kita cek sama-sama di setelan tambahan. Untuk penambah memorinya apa udah bisa diupdate lebih tinggi ya, bisa sampai 8 GB ya. 8 GB. Terus di sini tuh ada fitur penambah memori ruang kedua, detak jantung. Di sini tuh detak jantungnya nggak ada karena memang dia fingerprintnya masih di samping bukan yang di layar. Terus untuk di Poco X6 Pro settingan OTG-nya udah nggak otomatis lagi, dia udah ada settingannya, bisa dihidupin bisa dimatiin. Sedangkan si Poco F5 nggak ada settingannya nih, berarti dia otomatis kalau misal dicolokin OTG langsung nyambung OTG. Nah, Poco M6 Pro udah kelar, kita lihat. Untuk update keamanannya di bulan 3 lebih update ya dibanding handphone ini ya. Dan untuk tampilannya aku rasa sama aja nih. Tampilan HyperOS ya, bisa lihat di sini tuh model icon-iconnya sama. Terus untuk di setelan tambahan seperti yang tadi, di sini tuh ada detak jantung. Tapi ada yang kurang nih, ini cuma 4 ya. Di sini tadi tuh ada 5. Asisten, oh ya, asisten kamera depan nggak ada ya di Poco M6 Pro ya. Untuk di penambah memori bisa sampai 8 GB juga atau enggak? Oh iya, bisa sampai 8 GB juga walaupun RAM-nya 8 GB aslinya. Nah, untuk di settingan tampilan dan kecerahan. Nah, untuk di settingan refresh rate-nya masih sama-sama 120 sama 60 Hz. Untuk di wallpaper. Nah, wallpaper di sini tuh gaya kunci. Gaya kunci kita bisa lihat di sini udah ada yang model gaya kunci seperti ini ya. Ada yang majalah ya, nih yang majalah ya, majalah di sini bisa juga nggak ya majalah? Oh, nggak bisa guys, cuma rhombus doang. Ya, padahal yang majalah ini yang keren ya, yang dia bisa letak ininya di belakang ya, letak tulisannya di belakang. Di Poco M6 Pro nggak bisa ternyata yang majalah. Terus untuk tampilan AOD-nya sendiri, di sini tuh masih sama-sama 10 detik. Semuanya masih sama-sama 10 detik ya. Nah, kayaknya nggak ada perbedaan signifikan untuk dari tampilan dan lain-lainnya ya. Sama aja nih untuk ketiga handphone ini. Nah, kita langsung aja coba tes AnTuTu benchmark di sini. AnTuTu benchmark. Nah, di sini tuh AnTuTu benchmarknya sama-sama versi 10.1.7. Di Poco X6 Pro kemarin sempat dites 1.367.000. Kita langsung aja coba tes lagi ya. Di sini tuh bisa lihat untuk panasnya di sini 37 derajat Poco F5, Poco X6 Pro 38 derajat, dan di Poco M6 Pro 37. Untuk uji multi sentuh, kita pertama dari yang sini dulu langsung 10, sini dulu langsung 10, ini juga langsung sempat macet. Oke, lancar. Kita langsung aja coba tes AnTuTu benchmark. Untuk hasil Poco M6 Pro udah keluar di 428.000, dan untuk Poco F5 udah di 1.140.000. Untuk panasnya kita bisa lihat di 42 hampir 43 derajat. Sedangkan di Poco M6 Pro di 38 ya. Tadi tuh hampir 40 derajat sih begitu mau kelar, tapi karena dia udah kelar duluan, karena dia pakai yang 3D Light ya, AnTuTu benchmark 3D Light, jadi dia lebih selesai duluan. Dan bisa lihat untuk di Poco X6 Pro 44 derajat hampir 45 derajat. Ini handphone memang terkenal panas, tapi bisa lihat sendiri untuk hasil AnTuTu-nya boom 1.290.000. Udah ngalahin Poco F5 ya. Nah, untuk hasil ini 42, 40 udah mulai kurang nih.
Tadi 44 ya, 44 dan ini udah agak rendah 43,8. Nah, bisa lihat sendiri di sini tuh untuk GPU-nya sama CPU-nya sama nih di 340 ribuan, RAM-nya 210 ribu, ini tuh 240 ribu. Nah, di sini tuh karena dia internalnya 512 GB, jadi dia mungkin hasilnya agak lebih dikit dari F5. Nah, di sini tuh untuk CPU 279 ribu masih kalah sama Poco F5, tapi GPU-nya tinggi banget di 485 ribu, RAM-nya 290 ribu, UX-nya 235 ribu. Nah, kita cek juga untuk storage test-nya nggak kalah menarik karena mengingat Poco M6 Pro kalau nggak salah aku di masih seri 2 ya. Untuk di Poco F5 kan udah pakai UFS 3.1 dan ini tuh udah pakai UFS 4.0. Kita cek aja langsung nih. Harusnya sih jauh menang si Poco X6 Pro ya, udah wajar ya, bisa lihat sendiri tuh. Wah, langsung udah mau kelar dong Poco X6 Pro. Di 3900 Mbps, untuk menulisnya di 3500, cepat banget. Sedangkan di sini tuh masih UFS 3.1, dia masih speednya masih setengah kali dari ini ya. Ini 1800. Dan kalau di UFS 2.0 dia masih 1000 dan untuk menulisnya masih 800. Berarti ini tuh meningkatnya bener-bener jauh banget dibanding UFS 3.1. Untuk RAM sendiri bisa lihat 1386 dan 848. Di sini tuh masih di 400-an dan di sini tuh 300 dan 300 juga. Nah, kita langsung aja coba tes yang selanjutnya. Di sini tuh udah aku dinginin. Udah sekitar 35 derajat semua nih, 35, 36. Ini 34, kita langsung aja buka. Nice, ini CPU throttling ya, tes CPU throttling. Kita langsung aja coba tes, start. Kita tes 10 menit. Nah, bisa lihat sendiri di sini tuh udah 10 menit. Kita stopin dulu. Nah, pertama-tama di Poco M6 Pro 39-41 derajat. Untuk di Poco X6 Pro 46 derajat ya, 45 hampir 46 derajat. Untuk di Poco F5 di 41 derajat dan hasilnya bisa lihat jauh lebih stabil di Poco X6 Pro. Nah, untuk di Poco M6 Pro max-nya 128, rata-rata 164, paling kecilnya 136. Di sini tuh paling tinggi 278, rata-rata 243, minimalnya 214, masih 200-an nih. Untuk di Poco F5 paling tinggi 296. Wow, jauh lebih tinggi dibanding Poco X6 Pro. Rata-ratanya tapi di 227 dan paling kecilnya di 179, minus banget nih. Waktu pas bagian merah-merah ini ya nih. Parah banget di Poco F5 throttlingnya. Sedangkan di Poco X6 Pro gak separah itu, tapi bisa lihat sendiri panasnya digeber banget coy, gila. Nah, bisa lihat game turbo ya. Kita lihat dari yang Poco M6 Pro bisa sampai berapa ini? Bisa sampai 250. Pernah sih sekali 300, tapi rata-ratanya di 250. Nah, untuk di Poco X6 Pro bisa di 500. Wih, gila, bisa 500 ya. 500, kadang-kadang 333, tapi rata-ratanya di 500. Poco F5 tadi ini tanpa game turbo di 250 ya, tanpa game turbo. Kita tes yang pakai game turbo 250 juga coy. Padahal pakai game turbo nih, bisa lihat nih, pakai game turbo dipercepat lagi ya. Nah, 250 doang nih talk samplingnya, sayang banget ya. Kadang-kadang dia naik ke 333, tapi rata-ratanya di 250. Di sini tuh 500 coy. Nah, oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu untuk updatean HyperOS di ketiga handphone Xiaomi, Poco M6 Pro, Poco X6 Pro, dan Poco F5. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan nanti bisa kalian komen aja. Untuk tes gamenya nanti aku bakalan buat tes game di video selanjutnya ya. Oke, thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye.